Nah, di sini untuk mencari tegangan lateral pada saat Z sama dengan 0 atau pada saat di permukaan, besar tegangan horizontalnya yaitu koefisien K0 kita kalikan dengan tegangan vertikalnya. Nah, di sini juga sama, tegangan vertikal untuk area permukaan tanah itu hanya berasal dari si beban luar tadi, yaitu nilai Q-nya saja. Maka beban luar ini kita kalikan dengan koefisien nolnya. Kemudian di sini pada saat Z sama dengan H1, nah untuk kedalaman H1 konsepnya sama, yaitu untuk mencari tegangan horizontal, tegangan vertikal kita kalikan dengan koefisien nolnya. Nah, tetapi untuk tegangan vertikalnya, di sini terdapat perubahan, yaitu nilai tegangannya tidak hanya berasal dari beban luar, tetapi juga dari si tanah itu sendiri, yaitu berat volume tanahnya kita kalikan dengan ketebalan si tanah tersebut. Nah, untuk Z yang sama dengan H2 atau kondisi yang di dalam H2 ini itu juga sama, yaitu tegangan vertikal kita kalikan dengan si panelnya. Nah, tapi di sini tegangan vertikalnya mengalami perubahan. Di sini kita gunakan tegangan vertikal efektif karena sudah ada muka air tanah atau water table di sini ya. Nah, jadi tegangan vertikal yang terjadi untuk kedalaman H2 ini adalah akibat dari beban luar atau Q ditambah dengan tegangan akibat pada kedalaman H1 atau gamma dikalikan H1-nya. Kemudian baru kita tambahkan dengan gamma efektif atau gamma saturated dikurangi dengan gamma air. Kita kalikan dengan H2-nya. Nah, itu untuk tegangan horizontal yang terjadi di lapisan H2. Jadi kita bagi secara bertahap begitu untuk menghitung tegangan lateralnya. Nah, kemudian dari sini kita bisa tentukan berapa tekanan untuk masing-masing area. Nah, jadi kalau kita sudah bisa menentukan berapa tegangan lateral, kita gambarkan diagram tekanan tanah aktifnya dari kondisi tanah seperti ini. Nah, untuk area 1 di sini adalah area yang terjadi akibat beban luar tadi atau beban akibat Q. Karena beban Q-nya ini merupakan beban merata, maka untuk area 1 di sini yang terjadi tegangannya adalah bentuknya merata atau persegi seperti ini. Sedangkan di sini ada area 2. Nah, area 2 ini merupakan suatu area di mana tegangannya terjadi akibat kondisi tanah itu sendiri. Nah, karena dari permukaan sampai ke bawah tegangannya semakin besar kalau untuk tegangan tanah, maka digambarkan segitiganya berbentuk semakin besar seperti ini untuk kedalaman H1 tadi. Nah, untuk H1 ini. Kemudian untuk yang lapisan kedua di mana ada muka air tanah, untuk area 3 di sini dia masih terdapat pengaruh dari beban luar tadi atau nilai Q-nya. Nah, untuk ini kemudian area 3 ini ditambahkan dengan beban tegangan akibat si tanah itu sendiri di lapisan 2 ini. Nah, kemudian untuk area 4 di sini adalah benar-benar murni akibat tegangan si tanah itu sendiri tanpa adanya pengaruh dari beban Q. Jadi bebannya itu diagramnya bentuknya segitiga seperti ini. Kemudian area A5 ini merupakan area tegangan yang terjadi akibat si muka air tanahnya. Nah, kalau kalian lihat di kotak yang warna biru ini, untuk tekanan aktif akibat pada area 1, di sini saya tuliskan sebagai P1. Di sini kita lihat ada K0 atau koefisien pada saat tanah itu diam, kita kalikan dengan Q atau akibat beban luar tadi, kemudian kita kalikan dengan ketebalan lapisan tanahnya atau H1. Nah, sedangkan untuk area 2 tadi saya jelaskan ini akibat si tegangan tanah itu sendiri tanpa adanya beban luar, maka di sini koefisien K0-nya kita kalikan dengan berat volume tanah, kemudian kita kalikan dengan ketebalan tanahnya yaitu H1, baru kita kalikan dengan setengah dari ketebalan lapisan H1-nya. Karena yang kita tinjau adalah di tengah-tengahnya. Nah, kalau dirumuskan
itu menjadi seperti ini, H1-nya ada 2, maka di sini menjadi H1 kuadrat. Nah, kemudian untuk area 3, di sini tadi masih ada pengaruh dari beban luar, maka nilai koefisien nolnya masih kita kalikan dengan beban luar di sini, tetapi kita kalikan dengan tebal lapisan 2 atau H2. Nah, ditambahkan dengan beban tegangan tanah akibat beban di atasnya atau lapisan H1, tapi dikalikan dengan H2 karena yang terjadi adalah di lapisan 2 tetapi masih menerima beban luar dan juga beban tegangan di lapisan H1. Nah, sedangkan untuk tekanan pada area 4 di sini sudah tidak menerima beban luar lagi, sehingga yang tegangan terjadi adalah tegangan yang terjadi akibat si tanah itu sendiri. Nah, karena bentuknya segitiga seperti ini, maka kita kalikan dengan setengah dari ketebalannya atau setengah H2. Sedangkan P5 ini merupakan, di sini ada U ya, U di sini adalah tekanan air pori. Nah, P5 ini terjadi karena tekanan air pori itu sendiri, sehingga bentuk tegangannya itu bisa kita dapatkan dengan mencari berat volume air, kita kalikan dengan H2, baru kita kalikan dengan setengah dari si tinggi H2 itu. Maka keseluruhan tekanan ini kita jumlahkan akan dapatkan nilai P0-nya. Nah, sampai sini ada yang tanyakan nggak? Untuk penggambaran diagram tekanan tanah aktif. Halo? 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 Ya, Bu. Ada yang tanyakan nggak ini? Kalau nggak ada, saya lanjut aja. Nah, selanjutnya, di sini ada yang disebut dengan, tadi udah kita pelajari tekanan tanah pada saat diam, kemudian ada yang dinamakan dengan tekanan tanah aktif menurut Rankine. Jadi Rankine ini biasanya persamanya digunakan untuk menghitung besarnya tekanan tanah aktif. Nah, tekanan tanah aktif di sini adalah besarnya kekuatan tanah yang berpotensi mengakibatkan keruntuhan tanah. Nah, persamaan itu sendiri, ini sudah saya singkat ya, sebenarnya persamaannya panjang. Ini dari tan kuadrat dikali dengan 45 min Pi per 2, atau 1 min sin Pi dibagi 1 plus sin Pi. Ini untuk mencari tekanan tanah aktif menurut Rankine. Nah, kalau tekanan tanah aktif itu dia terjadi cenderung mendorong dinding penahannya itu keluar dari menjauhi dari si tanah ini. Jadi dia terdapat delta L. Nah, karena dia kan awalnya di sini nih yang titik A. Nah, tapi karena adanya akibat dorongan dari dalam tanah ini, maka si dinding penahan tanah ini secara perlahan akan bergeser ke arah luar. Nah, itu yang disebut dengan tekanan tanah aktif. Kalau dari lingkaran Mohr ini bisa dilihat ya, lingkaran Mohr ini biasanya dari pengujian di laboratorium, pengujian parsial. Nah, di sini kalian lihat ini kondisi awal, lingkaran yang kecil seperti ini. Nah, tetapi lama-kelamaan, nah ini garis keluntuhan, kalian lihat yang ini adalah garis keluntuhan. Nah, tetapi akibat dorongan dari tanah ini, kalau digambarkan di lab itu, lingkaran itu akan semakin membesar dan mencapai garis keluntuhan ini. Nah, ini kalau digambarkan dari lingkaran Mohr, seperti itu gambarannya. Nah, kalau untuk tekanan tanah pasif, tekanan pasif ini dia cenderung kayak mungkin tanah di sini menyusut dan sehingga daya dukung tanahnya ini berkurang dan mengakibatkan si dinding penahan ini mundur ke belakang seperti ini. Jadi dia tidak terdorong ke depan, tapi dia akan ke belakang begini. Nah, itulah yang disebut dengan tekanan tanah pasif. Kalau dari lingkaran Mohrnya berbeda dengan lingkaran Mohr yang untuk tekanan tanah aktif. Kalau aktif kan di sini sigma nolnya itu cenderung sama, tetapi lingkarannya saja yang membesar dan mencapai garis keruntuhan. Tetapi kalau untuk lingkaran pasif di sini sigma nolnya juga mengalami perubahan, dia juga bertambah besar hingga mencapai si garis keruntuhan ini. Nah, pada saat dia mencapai garis keruntuhan ini, itulah menggambarkan kondisi keruntuhan di lapangan. Jadi kalau dia sudah mencapai garis keruntuhan seperti ini, kondisi di lapangannya juga berarti itu juga akan mencapai keruntuhan. Nah, untuk tanah aktif pasif,
pada tanah yang non-kohesi atau tanah yang kepasiran. Nah, di sini kondisi pertama itu adalah untuk tanah tanpa muka air. Nah, untuk tanah tanpa muka air, ini adalah tanah yang digali biasa ya, digali biasa. Sebenarnya ini enggak 90 derajat lurus seperti ini, mungkin agak miring, tetapi ini hanya penggambarannya saja. Nah, di sini ada tanah aktif yang mendorong si tanah ini longsor ke depan. Gitu. Ya, kalau kalian pernah menggali tanah, tentu tanah ini juga akan mengalami longsoran ke depan seperti ini. Nah, tetapi ada gaya yang menahan si tanah ini dari kelongsoran, yaitu tekanan tanah pasif ini. Jadi tekanan tanah aktif dan pasif ini saling bertolak belakang. Nah, kalau untuk tekanan tanah aktif ini, itu saya lambangkan di sini dengan PA, di mana tingginya adalah sebesar sepertiga dari H1-nya. Itu ketinggian dari titik terbawah sampai titik tengah dari diagramnya. Itu sebesar sepertiga H1. Nah, besarnya tegangannya adalah sebesar Ka dikali gamma dikali dengan H1. Jadi tadi kan kita pelajari adalah K0. Nah, untuk tekanan tanah aktif di sini kita gunakan Ka. Nah, sedangkan pasifnya juga sama. Di sini tingginya tekanan tanah pasif ini juga sepertiga dari si H2-nya. Nah, besarnya nilai tekanan tanah aktif di sini itu didapatkan dari Ka dikali gamma dikalikan dengan H1, baru kita kalikan dengan setengah dari H1-nya. Itu adalah besarnya tekanan tanah aktif untuk kondisi seperti ini, di mana tidak ada air tanah dan juga tidak ada lapisan, hanya satu lapisan. Nah, kemudian kalau dia terdapat muka air, konsepnya sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi. Ini mirip ya sama yang saya jelaskan tadi, yaitu Ka dikali gamma dikali H1, kemudian dikali setengah dari ketinggiannya juga. Dan di sini juga ada diagram tekanannya. Nah, untuk lapisan 1 di sini, yang di atas muka air, kita gambarkan kondisi diagramnya seperti ini, yaitu berbentuk segitiga. Segitiga ini tadi artinya semakin ke bawah, semakin dalam tanah itu, maka tegangannya semakin besar, maka bentuk diagramnya atau tekanannya itu berbentuk segitiga. Di sini nggak ada beban luar, nggak ada beban luar dari di atas permukaan, makanya di sini nggak ada diagram yang berbentuk persegi seperti gambar sebelumnya, tetapi hanya gambar segitiga saja. Nah, kemudian karena untuk yang area 2, di sini dia masih menerima tegangan akibat lapisan 1. Makanya di sini ada gambarnya berbentuk persegi seperti ini. Nah, karena akibat dari beban di atasnya ini, kemudian untuk area 3, ini adalah benar-benar area yang terjadi untuk lapisan pada area sedalam H2 saja. Kemudian ditambahkan dengan diagram untuk diagram yang terjadi akibat air di sini, yaitu PW. Nah, PW di sini tadi juga sama, yaitu berat volume air kita kalikan dengan H2, kemudian kita kalikan dengan setengah dari H2 seperti itu. Ini juga sama ya. Nah, tapi yang membedakan di sini adalah tekanan tanah pasif yang terjadi. Nah, tekanan yang pasif di sini kita gunakan koefisien tanah pasif atau Kp. Nah, karena tanahnya jenuh, maka kita gunakan berat volume jenuh ya, atau berat volume efektifnya. Kemudian kita kalikan dengan H3. H3 ini adalah kedalaman dari si tegangan tanah ini. Kemudian baru kita kalikan dengan setengah dari si lapisan H3 tersebut. Nah, kemudian bagaimana kalau kondisi tanahnya itu terdapat dua lapisan gitu ya. Nah, untuk tanah yang dua lapis seperti ini sebenarnya nggak ada perbedaan. Yang berbeda mungkin hanya parameter tanahnya saja. Di mana kalau untuk kondisi tanah pada lapisan 1, parameter tanahnya di sini saya gambarkan dengan gamma 1 dan juga sudut geser 1. Kemudian untuk lapisan kedua, di sini juga saya gambarkan untuk gamma 2 dan sudut geser 2. Tetapi secara konsep untuk tekanan tanahnya sama saja. Jadi nanti bisa kalian pelajari sendiri di sini.
Nah, kemudian ini ada kondisi untuk tanah tiga. Nah, untuk grafik tiga seperti ini juga gambar diagramnya bisa kalian lihat ya di sini sangat bervariasi. Yang perlu diingat adalah untuk menggambarkan diagram akibat tekanan tanah harus selalu diingat bahwa lapisan bawahnya itu misalnya kita kayak gini untuk area 2 seperti ini. Nah, di sini kalian lihat ada PA2 di sini. PA2 di sini itu masih menerima tegangan akibat area H1 yang ada di atasnya. Juga dengan PA4 di sini, PA4 di sini masih menerima tegangan akibat H1 di dalam H1 dan juga H2. Baru kemudian kita cari diagram tegangan akibat tanah di H3 itu sendiri. Harus selalu dihitung, misalnya kita mau menghitung area yang di bawahnya, nah kita juga pertimbangkan akibat area di atasnya. Nah, begitu juga yang di area P4 ini. Pasti ada pengaruh dari tegangan di atasnya di sini. Baru kita hitung untuk area itu sendiri. Jadi ada 2 kali perhitungan ya. Misalnya kalian mau ganti kedalaman, mau menghitung area H2 dan H3, ini pasti ada dua diagram seperti ini. Begitu. Secara konsep sih sama aja. Konsepnya tegangan vertikal tadi, baru kita kalikan dengan si koefisien tanahnya, untuk tanah aktifnya. Nah, begitu juga dengan tekanan tanah pasif PP-nya. PP ini di sini dia berfungsi untuk menahan tekanan tanah aktifnya di sini. Nah, kemudian bagaimana kalau tanah tersebut ternyata adalah tanah lempung atau tanah pasif di mana nilai-nya tidak sama dengan 0. Nah, kalau itu tidak sama dengan di sini ada sedikit perubahan untuk nilai koefisien tanah aktifnya. Tadi kan di yang halaman sebelumnya, kita lihat kalau nilai KA itu hanya seperti ini saja ya, nilai koefisien tanah aktif, kita kali dengan gamma, kita kali dengan 1. Ini untuk tanah kepasiran, tetapi untuk tanah lempung, ada sedikit perbedaan. Nah, kita kan tahu kalau tanah lempung itu dia punya partikel tanahnya itu saling mengikat satu sama lain, sehingga dia seperti ada saling menahan partikelnya saling menahan untuk mengurangi terjadinya kelongsoran. Nah, makanya di sini parameternya atau KA-nya di sini dimodifikasi dengan memasukkan nilai si kohesi tanah tersebut. Nah, jadi ini adalah tegangan akibat tanah yang mengalami kelongsoran, tetapi ada akibat ada kohesi tanah itu yang membantu untuk mengurangi besarnya kelongsoran, maka dikurangi dengan si besaran tegangan tanah akibat tanah yang kohesi ini, maka grafiknya sedikit berbeda seperti yang grafik sebelumnya. Jadi setelah dikurangi, maka grafik akhirnya itu menjadi seperti ini. Nah, kalau terdapat muka air bagaimana? Nah, kalau terdapat muka air, nilai KA-nya tadi hanya kita kurangi saja dengan 2C akar KA tadi, yaitu kita kurangi dengan si nilai koefisien baru ini, yaitu akar KA-nya tadi kita kurangi dengan kita kalikan dengan 2C tadi, kemudian baru kita kurangi dengan nilai KA-nya tadi. Bedanya cuma di situ aja ya, kalau untuk tanah pasir dan juga tanah kohesi. Mungkin kalau mempelajari tekanan tanah aktif ini sebenarnya agak sulit ya kalau nggak bisa ketemu langsung begini, karena sebenarnya harus digambarkan sebenarnya di papan tulis gitu biar lebih paham. Setuju, Bu. Ya. Paham. Setuju, Bu. Kenapa? Ya, Bu, agak kurang paham, Bu. Kemarin nyonteknya bingung. Tapi sebenarnya kalau misalnya kalian lihatnya teman kalian, itu juga kalian harus pahami gitu. Jangan langsung asal tulis aja, tetap kalian harus juga mengerti apa yang kalian tulis. Di TP ini nomor berapa? Nomor 4 ya? Nomor 2, Bu. Nomor 2 ya?
Iya. Nah, nomor 2. Mungkin kalau misalnya ada yang sudah atau nanti udah mau selesai, mungkinnya bisa aja nanti dikumpulkan. Siapa tahu nanti masih bisa saya koreksi. Nanti saya, kalau misalnya belum ada yang benar, saya masih salah gitu, bisa aja saya kembaliin dulu gitu, baru diperbaiki, nanti baru dikumpulkan lagi. Boleh Kak Bu? Misalnya nanti, tapi kalian kan masih sama asisten kan? Masih sama asisten dulu. Nanti saya lihat dulu akhirnya gimana. Kalau memang masih ada yang belum benar, nanti pasti bisa aja saya kembaliin dulu gitu. Bisa dibenerin dulu. Soalnya nggak mungkin kan saya tanda tangan yang salah. Kirim filenya boleh Bu? Yang udah di ACC asistennya Bu? Sudah ada saya soalnya sih. Enggak, ini file maksudnya itu Bu yang kan udah di ACC asistennya kan Bu jawabannya. Yang nomor berapa yang semuanya? Semua. Iya. Oh, nunggu semuanya udah selesai kalian kerjakan dulu, baru bisa aja kalian antar misalkan ke rumah saya. Oh, diantar aja. Diantar aja. Nanti paling kalau misalnya ada yang salah bisa aja saya tandain di situ ya, saya pakai pensil itu saya tandain biar diperbaiki dulu. Soalnya agak sulit sih meriksa di laptop ini, jadi kurang apa? Nggak bisa dicoret-coret juga kan jadinya. Iya. Sampai sini ada yang tanyakan nggak? Ini memang enaknya ya sambil digambar di papan tulis sih sebenarnya. Iya sih Bu. Biar bisa Ada yang tanyakan nggak? Kalau ada yang tanyakan saya jelaskan lagi, saya jelaskan ulang. Yang dari yang pertamanya Ya, gimana? Pola suaranya nggak jelas. Slide nomor 7 Bu. Halo, ya. Nggak jelas loh. Slide nomor 7. Slide Nomor 7 Bu. nomor 7. Iya. Nomor 7 saya hide ini. Oh iya. Nomor berapa? Saya pikir komputer saya robot. Saya minta nomor 7. Cukup deh. Ya, cukup. Cukup Bu. Bu. Ya. Mau nanya, TB yang nomor 4. Ibu ada filenya Bu? Nomor 4 itu yang distribusi tegangan ya? Yang suatu lereng dengan bidang miring kayak gitu. Oh, lereng. Oh, nomor 3 distribusi tegangan ya? Oh, lereng. Nah, minggu ini rencana saya mau minggu depan baru saya mau jelaskan lereng. Oh gitu. Minggu ini saya ngajarkan yang uji SPT dulu. Minggu depan baru masuk ke lereng. Oh, oke. Minggu depannya aja Bang. Ya, minggu depan aja ya. Oke, mungkin nanti saya kasih ininya, soalnya bisa aja kalian pelajari sendiri. Secara konsep sih dia nggak terlalu nggak terlalu sulit sebenarnya, cuman karena banyak aja ini karena apa banyak begitu tanamnya, gambar diagramnya, jadi kelihatannya kayak sulit padahal sebenarnya nggak sulit. Kalau diagramnya tadi gimana Bu? Kalian teliti aja. Nanti coba dengerin ini ya, recordnya nanti. Recordnya. Nanti saya kasih recordnya. Yang jelas tuh kalau misalnya ada beban luar, nah beban merata seperti ini, itu masih gambar diagramnya berarti kan karena dia beban merata, jadi kita gambarkan diagramnya juga beban merata seperti ini. Nah kalau untuk yang segitiga area 2 ini diagram akibat si tegangan tanah itu sendiri, karena makin ke dalam kan tegangan tanah makin besar ya. Nah diagram tanah yang area 2 ini bentuknya segitiga, karena ini terjadi akibat si tegangan tanahnya. Nah, kemudian untuk yang area 3, ini masih ada pengaruh dari si beban merata dan juga tegangan tanah yang di atasnya, yaitu di lapisan yang satu. Makanya dia bentuknya, diagramnya bentuknya persegi seperti ini. Nah, sedangkan yang
tegangan yang terjadi di area H2 ini itu bentuknya bisa dilihat di area nomor 4. Seperti itu, bentuknya ada segitiga. Nah, kemudian yang air juga kan makin ke bawah, makin ke dalam, itu juga tegangannya makin besar. Makanya dia juga bentuknya segitiga seperti ini. Nah, mungkin kalau Adi bisa kalian pelajari misalnya kayak gini nih di slide yang ini, yang untuk tanah berlapis 3 nih ya, biar kalian lebih paham. Di sini bisa kalian pelajari nanti di sini PA1 ini bagaimana, PA2 ini bagaimana. Nah, PA3 ini bagaimana gitu. Dilihat angka-angkanya di sini ya. Parameternya kan juga di sini ada parameter untuk tanah lapisan 1, tanah lapisan 2, dan tanah lapisan 3. Jadi kapan harus menghitung tegangan tanah akibat beban di atasnya, kapan harus menghitung tegangan akibat si tanah itu sendiri. Di sini ada sudah saya tuliskan. Jadi bisa kalian pahami pelan-pelan, kalian pelajari sendiri. Karena ini nggak ini apa secara konsep sebenarnya sama aja, nggak terlalu susah gitu. Ya. Iya, Bu. Paham, Bu. Oh iya, mungkin saya ingat kemarin waktu tugas banyak yang ini ya salah mengambil nilai JHP. Ini loh. Nih, kalian mengambil JHP itu kebanyakan dari tugas ini kalian mengambil nilainya yang dibaca grafik yang atas ini. Nih grafik yang atas ini. Jadi yang dimasukkan itu kalian masukkan nilai yang ini, yang apa? Yang angka ini. Padahal kan di sini nilai tekanan konus atau QC. Nah, di HP itu nilainya yang bawah ini. Yang angkanya besar ini. Kemarin ada beberapa yang salah di situ. Jadi di sini kan kalau standar itu biasanya 2 tekanan konus di atas, terus di HP ini di bawah gini. Jadi jangan diambil nilai yang sama dengan bacaan konus ya. Jadi si konus ini kan nilainya berapa ini ya? 0 sampai 250. Kemudian di HP ini 0 sampai 2500 gitu. Tapi kalian kebanyakan ngambil nilai JHP itu waktu menghitung daya dukung fondasinya malah mengambil nilai yang sama di atas ini. Gitu. Jadi hati-hati. Oh, JHP di bawah. Iya, ini kan di bawah nih, jumlah hambatan pelekat nih. 0 sampai 2500 nih grafiknya nih. Sampai ini yang garisnya apa? Yang garis hitam ini. Nah, JHP. Konus ini yang hitam ini, sedangkan JHP ini yang putus-putus. Nah, putus-putus ini kan di sini paling besar sekitar 600 ya di sini. 600 700 gitu. Tapi kalian ngambil di sini ya 55, 53. Jadi hati-hati ya. Oke, saya akhiri dulu untuk kuliah malam ini. Nanti saya share filenya dan juga recordnya. Kebetulan ini udah mau habis ya, Zoom-nya ini kurang dari 1 menit lagi udah habis. Saya akhiri dulu, sampai ketemu hari Sabtu ya. Hari Sabtu jam 10-an untuk materi yang baru. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.